Alhamdulillah, Alhamdulillahi ja'ala Idul Fitr ba'da siyamir Ramadan wa harramana fiha minal aklin wa syurbin ka'annahu yawmat ta'zimi lil ibadir rahman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibut tafsiri wal bayan wa ala alihi wa ashabihi ulaika hum zawal majdi wal irfan. Amma ba'd, faya ibadallah, usini fi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha fi sirrin wa alaniyatin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa fi ayatin ukhra, law arada Allah ayattakhidhan nasa bima kasabu lima taraka ala dhahriha hidayatan walakin akhrajukum wa ila ajalin musamma. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana fa atba'a sittan min syawal faka'annama sawmad dahr. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kita sebagai hamba-hamba Allah yang masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bersilaturahmi, nikmat beribadah, sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kemampuan melaksanakan seluruh kewajibannya. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan ke hadrat Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, penghulu sekian alam, dari sekian banyak nabi dan rasul diaudisi lagi menjadi 25 nabi dan rasul. Dari sekian 25 nabi dan rasul diaudisi lagi menjadi 5 nabi yang bergelar ulul azmi. Dari 5 nabi itu dipilihlah imamul mursalin wal anbiya, yakni nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan modal berangkat dari kecintaan dan juga niat ittiba kepada sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya ini adalah salah satu kredit kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini Al-Faqir selaku khatib senantiasa mewasiatkan diri Al-Faqir dan juga hadirin sekalian untuk senantiasa berkomitmen meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa yakni al-ma'na imtitharul awamilih wajtinabun nawahihi libtigha'i mardatih. Taqwa dalam artian menurut pendapat ulama senantiasa bersungguh-sungguh berkomitmen untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa imtithal wajtinabun nawahihi, dan juga bersungguh-sungguh atau berkomitmen untuk menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, libtigha'i mardatillah taala. Yang itu semua, 2 poin ini merupakan salah satu modal kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pantas mendapatkan predikat ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai hamba-hamba Allah yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya tentu semata-mata mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui khutbah yang singkat ini dalam suasana Idul Fitr, Al-Faqir teringat dalam sebuah untayan kata Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amrullah
Dalam salah satu karyanya yakni Tasawuf Modern, beliau sempat mengutip pendapat dari Al-Imam wal Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau dalam buku tersebut mengungkapkan, man ra'al muslimuna fa'tu fi idain wa man ra'al mu'minuna fa'tu inda subh. Barang siapa yang ingin melihat kaum muslimin berkumpul, maka lihatlah ketika 2 hari raya. Kaum muslimin tidak perlu susah-susah disuruh, kaum muslimin tidak perlu susah-susah diajak, mereka berlomba-lomba untuk menghadiri solat hari raya Idul Fitr. Alhamdulillah, kita beberapa hari yang lalu baru saja melaksanakan solat Idul Fitri, dan ini kata Profesor Dr. Buya Hamka, kalau kita mau melihat kaum muslimin berkumpul, maka lihatlah di 2 hari raya yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Wa imma antara al-mu'minuna yajtami'una fa'tu fis subh. Kalau kalian ingin melihat orang-orang mukmin pilihan, maka lihatlah dan datanglah ke masjid, itulah orang-orang mukmin pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui ungkapan ini khatib mencoba mengangkat tema yang masya Allah, bahwa Idul Fitri dan Lebaran adalah 2 segmen yang berbeda. Berbeda dalam sisi apa? Dalam perspektif bagi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kenapa hamba-hamba Allah yang bersyukur? Hamba-hamba Allah yang bersyukur adalah hamba-hamba yang pandai memaintain perintah Allah dan juga yang pandai memaintain dari larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam salah satu ungkapan yang luar biasa, may ya'budur ramadana fa innar ramadana ayyadhabu. Barang siapa yang beribadah kalau cuma berdasarkan fadilah di bulan Ramadan, maka Ramadan itu pasti akan pergi. Wa may ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Kalau kita beribadah selayaknya kita butuh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah berganti seperti waktu. Allah tidak akan pernah tertukar seperti manusia yang hidup dan mati. Allah hayyun la yamut. Allah senantiasa hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Artinya ketika terakhir Ramadan kemarin, adakah di hati kita kesedihan bahwasannya merasakan itu adalah Ramadan terakhir? Kalau itu terasa dalam diri kita itu Ramadan terakhir, maka kita masih dijaga oleh Allah iman kita untuk senantiasa memuliakan waktu-waktu di akhir Ramadan dan di awal Syawal. Dalam satu kulaimat perkataan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, faqad bagiyal galil fi hadzal galil. Sesungguhnya sudah nampak waktu-waktu tersisa dari yang sedikit. Khairul jazil fi hadzal galil, yaitu yang banyak kebaikannya, tetapi liman yu'akil, yang faham hanya adalah orang-orang yang mau berpikir. Maksudnya apa? Fenomena bahwasannya di akhir Ramadan banyak saudara kita yang sibuk urusan dunia, yang mau mudik, yang nyari kebutuhan lebaran dan lain sebagainya. Ya, itu adalah kebutuhan duniawi dan kebutuhan manusiawi dan juga duniawi. Tetapi bagi orang yang berpikir, sesungguhnya hari-hari terakhir di bulan Ramadan adalah salah satu hari yang sangat mustajab. Kemudian di awal bulan Syawal, pantas Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuhal ikhwan menyampaikan dalam salah satu kalam mulianya, man shama ramadhana fa'atba'a sittan min syawal fa ka'annama shaumad dahar. Barang siapa yang menuntaskan puasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, fa ka'annama shaumad dahar, seolah-olah dia sedang melaksanakan ibadah puasa seperti 1 tahun penuh. Padahal kita puasa 30 hari saja di bulan Ramadan,
10 hari terakhir sudah mulai terasa ngeluh, capek, haus dan sebagainya. Tetapi ketika kita diikuti 6 hari setelah di awal Syawal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tips. Apa tips? Kalau kita mau umur panjang, kalau kita mau dikasih sehat afiat, kalau antum semua mau dipertemukan Ramadan yang akan datang, maka dawamkan puasa sunnah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal Syawal, ya di awal Syawal ataupun di pertengahan, yang penting 6 hari di bulan Syawal, yakni disebutkan shaumud dahar, yaitu puasa, laksana puasa 1 tahun penuh. Memang mati, rezeki, jodoh adalah sir minal asrar, rahasia dari rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qada illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa menggeser qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kecuali hamba itu dalam keadaan bertakwa dan senantiasa meminta kepadaku, dalam keadaan berdoa kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya doa orang yang berpuasa adalah doa orang yang didengar dan langsung dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sami'an basira. Ada orang yang berdoa cuman didengar tapi tidak dilihat. Ada yang orang berdoa saat itu juga didengar dan dilihat. Maka sami'an basira menurut mufassirin adalah proses untuk mengabulkan hajat manusia, hamba-hambanya yang bertakwa. Terlebih as-saumu li wa ana ajzi bih, puasa itu adalah untukku. Maka kalau kalian ingin dikabulkan hajat-hajatnya, puasa, niatin puasa biar hajat dan urusan kalian dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hajat saja dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari Al-Fakir mengajak, jangan sia-siakan al-khairul jazil fi hadzal galil liman yu'akil. Adalah satu kesempatan yang begitu baik di waktu-waktu yang tersisa sedikit bagi orang liman yu'akil, bagi orang yang mau berpikir. Apa orang yang mau berpikir? Adalah orang yang tidak menjadikannya hidupnya ibadah selingan waktu kerja, tetapi kerja adalah selingan dari waktu ibadah. Kalau di awal ketika Ramadan kemarin kita cari waktu sempatkan untuk membaca Al-Quran. Kalau ketika Ramadan kemarin yang sunnah terasa wajib, apalagi yang wajib. Kalau saat Ramadan kemarin yang halal menjadi haram, apalagi yang haram, maka sempurnakan puasamu ketika selepas Ramadan. Ketika selepas Ramadan, puasa kita juga tetap puasa mata kita, lisan kita, hati kita. Maka ketika itu semua tercermin dalam diri kita, itu adalah sebagai filter. Oh, ini halal, oh, ini haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berpulang dari medan Badar yang begitu dahsyat, dalam kitab Al-Asabah fi Tamyizis Sahabah ada 14 sahabat mulia wafat ketika itu. Dari 14 sahabat ini kemudian dari anak-anak para syuhada Badar menjadi yatim sebanyak kurang lebih 70 orang, dan juga berakibat adanya janda daripada syuhada Badar ini sebanyak 30 orang. 30 janda dan 70 yatim. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika selepas pulang Badar, Rasul berkata kepada sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Para sahabat bingung, kita baru selesai perang, medan perang yang begitu dahsyat, berstimpah darah, keringat dan lain sebagainya, meninggalkan keluarga, bahkan ada korban yatim dan janda dan lain sebagainya, kerugian materi dan imateri. Rasul sallallahu alaihi wasallam malah bilang, kita baru pulang dari jihad yang kecil menuju kepada jihad yang besar. Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa itu jihad akbar ya Rasulullah? Al-jihadun nafas. Sesungguhnya yang disebut jihad akbar adalah jihad melawan hawa nafsu. Maka orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bacaan tilawatil Qur'annya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang qiyamul lailnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika 1 Syawal kemarin ditetapkan oleh pemerintah, ketika itu akan terlihat
transformasi secara zahir wal batin. Kebiasaannya yang tadi gampang melakukan perbuatan maksiat cenderung kepada perbuatan yang positif. Salah satu analogi yang luar biasa, kita tahu ular dan ulat. Ular yang ujung-ujungnya dua binatang ini u dan u juga, tapi ada ler dan at. Kalau ulat ketika dia masih menjadi ulat, begitu jijiknya kita ngelihat. Siapa yang mau ngelihat ulat? Dia nemplok di tanaman orang, bahkan tidak ada yang mau menyentuhnya. Tetapi ketika dia berpuasa menjadi kepompong selama 40 hari, kita puasa cuma 30 hari, masih bisa makan, masih bisa tidur, masih bisa ketemu istri. Tapi ulat selama 40 hari tidak makan, tidak minum, dan tidak bertemu pasangannya. Begitu dia menetas dan berubah dari kepompongnya, maka bertransformasi, berevolusi dan menjadi makhluk yang luar biasa. Berubah menjadi sebuah kupu-kupu. Kupu-kupu siapa yang tidak suka? Warnanya sangat menggugah mata, indah dan lain sebagainya. Yang tadi ketika ulat dia makan dari tempat-tempat yang kotor, jijik, bahkan yang haram, begitu dia berubah jadi kupu-kupu, kupu-kupu mencelok dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Artinya kalau orang yang puasanya diterima, tarawihnya diterima, ibadah qiyamul lail diterima, maka bertransformasi seperti kupu-kupu itu. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Artinya kalau sebelum menjadi kupu-kupu itu ulat makan makanan yang haram, tapi begitu menjadi kupu-kupu dia bertransformasi, membantu regenerasi tumbuhan dan tanaman yang lain sebagainya, menjadi binatang yang bermanfaat. Itulah sejatinya manusia yang digelari la'allakum tattaqun. Apa tattaqun? Adalah salah satu hamba yang berpredikat memiliki prestasi. Kalau iman potensi rohani, takwa adalah prestasi rohani. Takwa itu enggak gampang. Takwa itu enggak cuma di akhir Ramadan. Takwa itu enggak cuma di awal Syawal, tapi la'allakum tattaqun di situ menggunakan sigat fi'il mudhari', yakni salihun fil zaman au fil makan, yaitu orang yang bertakwa tidak kaget-kagetan ibadahnya karena Ramadan, tapi senantiasa berkesinambungan dan bahkan bertransformasi dari sosok insan yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa, menjaga keimanannya dan juga menjaga ibadahnya, sehingga dia tercatat sebagai hamba Rabbani, bukan hamba Ramadhani. Adalah hamba yang didekatkan hatinya untuk selalu taqarrub ilallah, bukan hamba yang cuma Ramadhani, hamba yang ketika ingat kepada Allah di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan khutbah singkat ini. Artinya kalau cuman Idul Fitri adalah orang-orang yang khusus yang pantas berpuasa dan juga melaksanakan qiyamul lail dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi kalau lebaran siapa saja boleh merayakan. Mau puasa bisa lebaran, enggak puasa lebaran, enggak tarawih lebaran, tarawih lebaran, siapa saja. Tapi keidul Idul Fitri kembali kepada terminologi bahasa Arab, ada yu'idu, artinya kembali kepada fitr. Fitr di sini makna yani fitrah adalah dua. Fitrah kembali kepada ketika manusia dilahirkan, man kharaja min ramadana wa maghfuran lu wa maghfuran lah kawaladathu ummuhu. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, laksana dia lahir dari perut ibunya seperti bayi yang baru lahir. Itu makna fitr. Tapi makna fitr yang kedua adalah raji'un li dzatil insani rabbaniyah, adalah kembali kepada hakikat manusia. Kita ingat manusia ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam diciptakan di dalam surga. Artinya kalau kita mudik kembali ke kampung halaman itu bagian syariat, karena kita berbakti kepada orang tua, ketemu orang tua, minta ampun orang tua, minta ridho orang tua. Tetapi jangan lupa kampung halaman kita yang asli adalah akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua makna ini yang kita ambil adalah
Idul Fitri bukan sebagai simbolitas, tapi Idul Fitri adalah sebagai makna bahwasannya kita memang layak mengatakan minal aidin, kita orang yang menang, kita orang yang menang. Menang dari apa? Melaksanakan ibadah mahdhah, ibadah-ibadah puasa, tilawatil Quran, kemudian qiyamul lail, tetapi juga kita melaksanakan ibadah ghairu mahdzah, ibadah sosial. Yang di bulan Ramadan kurang jiwa sosialnya, setelah Ramadan makin meningkat jiwa sosialnya, seperti tadi transformasi kupu-kupu. Al-Fakir berpesan dari satu kalamullah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, tetapi yang dilihat olehku illa mukhlishina lahuddin hunafa, adalah orang-orang yang ikhlas. Mukmin mukhlis, orang beriman dan orang yang ikhlas adalah orang yang ketika diperintah tidak memiliki alasan macam-macam. Salat ya salat, ngaji ya ngaji, dan lain sebagainya. Ini saja yang Al-Fakir bisa sampaikan dalam khutbah yang singkat ini. Marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamul malikil manam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yatuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana fi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum li muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu ilal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa salawatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taslilana wa tamjidana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya ilahal awwalin wa ya akhiran nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.